everybody, ini adalah part 4-nya. Selamat buat para members Ngintilers Mbak Yu yang bisa langsung akses. Sorry buat subscriber, harus nunggu buka gemboknya dulu. Nah, ngomongin soal Luca Marini, ini nih kayaknya bakal kerja Rodi nih tahun ini. Jadi kemarin kan Honda sama Yamaha kan masuk konsesi nih tahun ini. Kalau kalian dengar podcast sebelumnya, yang terakhir itu kan gue udah bilang bahwa keunggulan kalau lu jadi pabrikan Jepang yang dapat konsesi itu adalah lu punya dana berlimpah. Jadi mau dibuang-buang model apa itu mesin gak masalah, yang penting lu cepat. Dan karena dana mereka nggak terbatas, terutama karena sudah nggak perlu bayar mahal rider lagi, karena kan tahun lalu mereka harus bayar mark-markers 25 juta euro tuh. Sekarang gajinya Maro berapa sih? Gajinya Papa Yohan berapa sih? Jadinya kan mereka punya dana itu bisa dialihkan ke pengembangan motor. Ujung-ujungnya disuruh Romusa ini dua. Kenapa? Karena selain kedua rider ini harus shakedown di Sepang 3 hari, ditambah 2 hari Sepang tes, ditambah tes-tes yang lain resmi di Michelin, dan selama musim MotoGP mereka akan menjalani 22 tes tambahan. Kalau gue pikir-pikir sih ini 22 tes tambahan, kalau gue pikir mungkin itu sepertinya adalah tes sehari di sirkuit manapun yang mereka pakai balapan. Karena kan kita akan ada 22 seri nih musim ini. Jadi mereka juga akan kena 22 tes. 22 hari. Kemungkinan besar 1 hari tes itu akan dilakukan oleh Honda di setiap seri balapan. Jadi kalau misalnya hari Kamis ada track walking, itu mereka akan tes di hari Rabu. Atau mungkin setelah balapan hari Minggu, mereka akan tes di hari Senin. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya itu back to back, aduh, kelenger-kelenger lah. Lu bayangin kan 22 seri itu banyak yang back to back. Dan sekali back to back itu 3 sirkuit loh. Lu bayangin kalau tiap sirkuit itu lu harus punya tes private sendiri. Aduh. Ya mudah-mudahan dibayar lembur lah ya. Gua aja mikirin, itu kan gini, sepanjang musim itu akan ada 3 tes. Tes Mugello, tes Jerez, sama tes Misano. Ditambah dengan tes Qatar pramusim, sama tes Sepang. Belum shakedown 3 hari itu mereka punya hak. Jadi lu bayangin capeknya jadi mereka ini gimana model. Yang menjadi pirtinyiin gue adalah duo LCR nggak dapat jadwal. So far infonya mereka belum dapat jadwal. Jadi baru Luca Marini sama Papa Yohan yang dapat 22 tes private di luar semua jadwal resmi. Tapi ya begitulah, itu menunjukkan bahwa Honda itu punya komitmen untuk membangun motornya. Mereka benar-benar memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Dorna untuk cepat kembali ke performa mereka. Ya emang dari dulu kan mereka rumusaan, jadi ya sekarang lebih rumusa lagi, tapi itu menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk memperbaiki diri. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa hasilnya. Kalau Papi Peribuik bilang sih ya kita lihat nanti di tengah musim di mana posisi kami di antara para rival kami. Nah, ngomongin soal komitmennya Honda, apa kabar Yamaha? Nah ini nih sepertinya Quartararo nih mulai nyentil-nyentil Yamaha. Yamaha, coba lihat itu Honda serius banget kalau sekalian dikasih konsesi. Lu apa kabar? Jadi Quartararo mulai wanti-wanti, saya itu nggak mau mentok cuma 1 Jourdain, saya pengen nambah Jourdain lagi. Jadi tolong Yamaha, please, ayo kita kerja. Jadi dia pasang postingan dia lagi duduk di atas M1-nya sambil natap Yamaha-nya. Terus dia bilang, carilah pasangan yang menatapmu sama seperti cara saya menatap M1 saya. Pirtinya ini menatapnya itu antara menatap tinggalin lu apa kagak ya, atau menatap gue terima lu apa adanya. Yang jelas Quartararo wanti-wanti, Yamaha apa kabar? Masalahnya adalah Yamaha dananya nggak sebesar Honda. Ingat kemarin itu Yamaha berlimpah dana karena ada Valentino Rossi di sana, sponsor ngikut sama dia. Pirtinya ini idili, Yamaha bagaimana caranya cari duit untuk bisa menyaingi kegigihannya Honda. Ingat gaji rider mereka, Quartararo itu kan 15 juta. Ditambah dengan Papa Lucas. Papa Lucas sih nggak banyak karena dia kan bukan Jourdain. Tapi ya sebenarnya kalau mau dibandingin sama Honda, ya sepertinya memang mereka butuh kelonggaran dana kalau mau tes private gila-gilaan ala Honda. Papa Yohan sendiri gajinya di Honda nggak sebesar Quartararo. Quartararo kan 15 juta. Papa Yohan itu di Suzuki terakhir itu gajinya 6 juta.
Jadi pindah ke Honda itu kalau nggak salah turun, tapi turun sedikit. Karena kan kemarin dia negonya lama. Jadi ya Honda memang punya lowong dana banyak setelah kemarin dari Marc Marquez mereka harus bayar 25 juta euro per tahun. Sekarang ya turun hampir setengahnya. Jadi punya banyak duit untuk bisa dialihkan ke pengembangan mesin dan tes private gila-gilaan. Pirtingnya ini Yamaha bagaimana? Nah, ngomongin para rider Jurdun ini, kita ngomongin lah papa kembar. Karena papa kembar itu gajinya sama dengan Papa Yohan meskipun dia tidak Jurdun di Aprilia. Gajinya 6 juta euro. Papa Yohan itu gajinya di Suzuki 6 juta euro. Lu bayangin, rider nggak Jurdun dapatnya 6 juta euro. Lu bayangin pusingnya Aprilia coba. Jadi kemarin papa kembar tuh sempat bilang, ya kalau saya lihat data saya adalah salah satu rider yang lebih populer dibanding para rider biasa. Yang biasa, yang nggak Jurdun. Kenapa? Karena memang rata-rata rider yang media sosialnya itu punya follower paling banyak itu rata-rata adalah rider Jurdun. Fabio Quartararo, Marc Marquez, Valentino Rossi. Bahkan Joan Mir pun nggak sebanyak dia. Joan Mir yang sudah punya satu titel itu, satu di MotoGP itu nggak sebanyak dia followernya. Jadi dia bilang, iya kalau menurut data saya ini adalah rider yang paling populer di antara rider biasa yang nggak Jurdun. Bahkan di antara beberapa rider Jurdun. Jadi saya mengapresiasi cara Dorna dalam merubah cara publikasi mereka. Ingat waktu dulu lu nggak bisa sembarangan posting gambar, gara-gara itu juga idenya Mbak Yu aja di bredel sama Shockbreaker. Apalagi posting video, nggak dikasih. Padahal kita posting karena MotoGP nggak posting. Jadi kita ada momen-momen yang pengen kita share, tapi karena MotoGP nggak publikasi, ya kita potong lah itu video, ditaruh di postingan. Akhirnya kena bredel lah kita sama Shockbreaker, dilapor sama Dorna. Sekarang papa kembar itu mengapresiasi, dia bilang saya mengapresiasi Dorna dengan cara publikasinya yang sekarang mereka lebih mudah untuk membagi video dan gambar, potongan-potongan yang dengan narasi yang kadang lucu, kadang provokatif, pokoknya ada-ada lah. Jadi kita itu bisa merepostnya, memanfaatkannya sebagai konten. Dan karena itu saya juga punya channel YouTube saya sendiri, dan itu tidak akan ada tanpa dukungan dari video-videonya Dorna. Jadi dia bilang inilah yang membuat MotoGP itu lebih dikenal. Kenapa? Semakin dikenal ridernya, semakin dikenal juga MotoGP-nya. Bukan karena MotoGP-nya dikenal, ridernya ikut dikenal, enggak. Tapi kalau kita dikenal dan kita viral, pasti akan ditanya ini siapa? Oh, pembalapnya MotoGP. Ya kan orang jadinya ikut nonton MotoGP. Karena itulah yang terjadi pada papa kembar ketika dia di Indonesia. Jadi masih ingat dia posting emak-emak Indonesia kemarin, Power of emak-emak. Itu kan sebenarnya dia nggak dikenal siapa. Tapi karena postingannya dia soal emak-emak Indonesianya viral, orang jadi pada follow dia. Yang nggak tahu MotoGP ikut follow dia. Masih ingat? Jadi dia bilang, jadi pada dasarnya semakin terkenal rider, MotoGP juga akan ikut terkenal. Bukan sebaliknya, MotoGP-nya harus terkenal dulu, baru ridernya dikenal. Nggak gitu, kenapa? Karena kasusnya saya bukan siapa-siapa. Jurdun juga kagak, menang juga cuma sekali dua kali. Ya bener juga sih. Tapi saya populer. Dia dikenal di Indonesia ya karena postingannya nyablak-nyablak. Tapi ya emang itulah sisi populernya di Indonesia. Akhirnya orang, oh ini siapa nih viral? Oh dia ini pembalapnya MotoGP. Nah orang akhirnya jadi mengenal, oh MotoGP. Oh mau diadakan di Mandalika. Ya orang akhirnya nonton. Ya emang masuk di akal logikanya papa kembar. Jadi dia bilang, saya berharap ini akan terus seperti ini dan nantinya itu akan lebih baik. Jadi dia bilang sebenarnya kalau MotoGP bagus publikasinya, mereka bisa membuat karakternya Fabio Quartararo itu kan sebenarnya dia agak-agak fun dan lucu-lucu gimana. Itu mirip-mirip dengan Lando Norrisnya F1. Masih ingat Lando Norrisnya F1 yang dia itu fans beratnya Baby Vale sampai pakai topi kuning waktu nonton MotoGP gitu. Dia itu sebenarnya se-fun itu, tapi ya ternyata emang nggak terlalu fun sih. Tapi ya bisa mirip-mirip lah karakternya. Nah sementara Acosta ya ini karena ini anak masih muda ya kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Kalau dia nggak malu-malu di luar sirkuit ikutan seru-seruan ya mungkin bisa untuk menjadi sebuah karakter yang memperkenalkan MotoGP kepada halayak luar. Jadi Papa Kemar bilang memang sebaiknya MotoGP itu lebih sering untuk mengadakan event-event percontohan.
Jadi ya kayak kemarin mereka kan seseruan di Mandalika, ngapain kek, main gundu kek apa kek, kurang lebihnya seperti itulah. Supaya ada segi viralnya, dan itu mau nggak mau kalau udah viral orang pasti cari tahu lu siapa. Kalau lu ketahuan lu pembalap, lu membalap di mana? Lu membalap di mana? Orang pasti pengen tahu gimana balapannya. Tapi yang jelas kemarin Luca Marini itu berhasil membuat promosi yang bagus untuk Honda. Di 100 km Day Championi itu dia menang Americana dengan motor MX Hondanya. Jadi memang dia kan kemarin juara 1 bersama Baby Vale untuk seri 100 km Day Championi. Tetapi dia sendiri juga pemenang Americana. Americana itu diadakan semacam kalau di SBK itu kayak Super Pole. Jadi menentukan pole position. Jadi mereka menentukan pole positionnya itu di balapan Americana. Nah, yang menang adalah Luca Marini dengan motor Hondanya, dengan letter Hondanya itu pula. Jadi ya kalau menurut gue ya lumayan lah ya promosinya Honda di antara para deretan Yamaha di situ. Jadi yang juara 1 di Americana kemarin kalau nggak salah itu si Luca Marini, Baby Vale P3, P2 gue lupa siapa, Morbidelli apa siapa ya, gue lupa. Tetapi yang podium 1, 2, 3 untuk 100 km Day Championi itu Baby Vale sama Luca Marini, si Vietti sama Bartolini, gue baru ingat Bartolini, podium ketiga Morbidelli sama si Nino. Jadi memang Peko kan sempat bilang kemarin tuh, si Luca Marini itu semales-malesnya dia datang latihan, dia adalah rider yang paling sulit dikalahkan di Motorens. Itu pakai motor Yamaha, lu bayangin dia sekarang pakai motor Honda, lajunya kayak gitu. Jadi ya wajar bahwa dia ada di podium. Yang sedikit di luar ekspektasi adalah dia itu kan udah mulai jarang latihan, tapi tetap bisa menang. Pakai Honda pula, jadi ya memang menurut gue itu adalah hal yang patut dipromosikan. Entah karena motornya yang bagus, atau memang dia memang rajanya Motorens. Jadi memang Peko bilang Luca Marini itu paling sulit dikalahkan kalau di Motorens. Waktu dia masih pakai Yamaha, sekarang dia udah pakai Honda, tetap juga nggak bisa dikalahkan pada udah jarang latihan. Coba. Vietti itu memang paling sulit dikalahkan kalau di mini sirkuit. Jadi ya nggak aneh juga kalau si Vietti ada di podium. Morbidelli itu sebenarnya dia kuat, jadi dia itu adalah performer kedua setelah Luca Marini kalau di Motorens. Tetapi mungkin karena dia pasangan sama Migno kan ya you know lah, dia kan agak kurang balapan, musim ini dia malah nggak balapan. Jadi ya bisa dimaklumi bahwa dia di podiumnya 3. Mungkin kalau dia nggak sama Migno, mungkin sama Baldassari mungkin lain cerita, mungkin. Tapi ya gitulah. Peko sendiri pasangan sama sohibnya Marco Bes, itu posisi ke-6. Kemudian Acosta itu pasangan sama Remy Gardner, itu P12. Yang lucu adalah Petrux itu pakai motor rakitannya dia sendiri, motor 2 tak 500 cc padahal. Tapi di Americana dia itu nggak tembus ke semifinal. Dia akhirnya finish di P18 bersama dengan gue lupa siapa, nama belakangnya Verona, rider Superbike. Jadi ya kurang lebihnya begitu, yang penting senang-senangnya kata mereka. Jadi habis acara balapan, foto-foto, makan-makan. Jadi ya begitulah, kita lihat nanti VR46 liverynya akan seperti apa. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi, warna kuning melon ngejrengnya khas Valentino Rossi itu akan kembali. Jadi ya setelah 2 tahun ini kita lihatnya warna hitam, orange, kuningnya biasa banget gitu kan. Sepertinya tahun ini itu warnanya akan kembali ngejreng ala-alanya Valentino Rossi. Mungkin ya sedikit warna merah dari Pertamina Enduro. Jadi kita lihatlah nanti akan seperti apa. Kemarin itu ada yang nanya, Bayu, itu kan namanya Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Gua kan udah bilang panjang. Iya emang panjang. Buset, komentator belibet ngomongnya coy. Apalagi kalau mau mengomentari pas balapan, lu bayangin panjangnya itu mau dibahas. Itu aja udah disingkat. Lu bayangin, VR itu kan Valentino Rossi. Pertamina Enduro Valentino Rossi 46 Racing Team. Menurut gua sih sisi promosinya agak kurang, Kak. Kadang gue pikir kenapa nggak jadi Pertamina VR46 atau Enduro VR46 aja sih. Tapi ya udahlah, emang panjang seperti itu. Kita lihat aja gimana nanti komentator ribet ngomongnya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Semoga nggak panjang. Kalau kepotong itu berarti dibikin part 2 sama admin akun. Dan yang jadi member Ngintiles Mbak Yu itu yang akan dapat akses langsung ke part 2-nya. Oke, see you next time guys. Bye-bye.